Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin talam ketan Srikaya. Cocok banget nih buat pecinta jajanan dari ketan. Talam ketan yang satu ini tuh ekonomis banget karena dibuat tanpa telur sama sekali. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu channel ini dan follow Instagram kita @nyomandapur. Terima kasih. Untuk semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis lengkap di description box. Pertama-tama ini aku udah siapin ketan putih yang udah direndam semalaman. Nah, kalau seandainya kalian nggak bisa nih rendam ketannya semalaman, boleh direndam 2-3 jam aja sebelum dimasak. Tujuan direndam seperti ini agar nanti ketannya itu bisa matang lebih cepat saat dikukus, jadi lebih hemat gas. Air rendaman ketannya akan aku buang, lalu ketannya akan aku pindahkan ke wadah lain. Nah, ini aku sambil panasin kukusan ya. Aku kukus pakai api sedang aja. Selanjutnya ini ketannya akan langsung aja aku kukus. Kukusnya kurang lebih sekitar 10 menit, mungkin sampai setengah matang. Nah, selagi menunggu ketannya setengah matang, ini aku buatkan dulu untuk kuah santannya. Di sini aku pakainya santan instan ya. Kalau kalian mau pakai santan kelapa asli, itu akan lebih baik lagi. Lalu tuangkan air. Sebagian airnya aku masukkan ke dalam bungkus santan yang tadi ya, biar nggak mubasir. Lalu tambahkan garam dan juga susu bubuk. Untuk susu bubuknya ini opsional ya. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Dan yang terakhir masukkan margarin. Nah, ini lanjut diaduk-aduk sebentar sebelum dimasak. Selanjutnya masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak pecah santan. Masak sampai semua margarinnya leleh dan santannya mendidih seperti ini. Ini udah cukup ya, bisa matikan api kompornya. Kembali lagi ke ketannya yang tadi udah kita kukus. Ini ketannya udah setengah matang ya. Teksturnya belum benar-benar lembut, tapi sudah tidak keras seperti awal lagi. Keluarkan ketannya dari kukusan, lalu selagi panas langsung saja siramkan kuah santan yang tadi sudah kita buat. Daun pandannya juga ikut dimasukkan aja biar wangi. Ini langsung aja diaduk-aduk pakai spatula supaya santannya ini meresap ke dalam ketan. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya ketannya akan kembali aku kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Untuk kukusannya ini sudah dalam keadaan panas ya. Jadi kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya. Lanjut dikukus saja sampai matang. Nah, sambil nunggu ketannya matang, aku akan bikin untuk lapisan srikayanya. Ini aku udah siapin tepung terigu serbaguna, lalu tambahkan dengan gula pasir dan juga tepung maizena. Aku tambahkan juga whipped cream bubuk. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Kalau pakai hasilnya akan jadi lebih creamy. Lalu tambahkan juga garam. Dan ini aku tambahkan santan instan. Lalu untuk cairannya di sini aku pakai jus pandan. Ini dari 6 lembar daun pandan dan 300 ml air yang aku blender. Kalau kalian nggak punya pandan, bisa pakai periksa pandan aja ya. Sambil diaduk-aduk, aku aduknya pakai whisker. Lalu aku siapkan pan anti lengket dan juga saringan. Nah, ini langsung aja aku tuangin ya adonannya. Adonannya ini harus banget disaring supaya benar-benar mulus dan nggak ada yang bergelindir. Kalau udah selesai disaring, selanjutnya aku tambahkan lagi 300 ml air sambil diaduk-aduk ya supaya tercampur rata. Nah, kalau udah ini siap dimasak. Selanjutnya akan langsung aja aku masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai mengental seperti ini ya. Ini udah cukup ya, bisa langsung dimatikan saja apinya. Dan aku mau balik lagi ke ketan yang tadi lagi dikukus. Nah, ini ketannya udah matang. Sebelum itu aku tadi udah siapin loyang untuk kukus talam ketannya nanti. Dan loyangnya ini udah aku lapisin dengan daun pisang. Kalau kalian mau pakai kertas roti juga boleh ya.
Nah, selanjutnya langsung aja ketannya aku masukin ke dalam loyang. Selagi masih panas, jangan sampai ketannya ini dingin. Jadi masih panas sudah langsung masukin ke dalam loyang. Lalu ratakan saja bagian atas ketannya seperti ini, ditekan-tekan. Nah, kenapa sih lapisan ketannya ini nggak boleh didiamkan sampai dingin? Karena kalau ketannya sampai dingin, lapisan srikaya yang sekarang akan aku tuangkan di atasnya ini, matangnya bisa lama banget waktu dikukus nanti. Jadi pastikan ketannya ini masih panas supaya waktu mengkukusnya itu tidak terlalu lama. Ini aku ratakan dulu lapisan srikayanya biar lebih rapi dan cantik. Nah, kalau udah selanjutnya ini siap dikukus. Kukusnya di api besar ya. Dan karena ketannya tadi masih panas, mungkin cuman butuh waktu sekitar 30 menit sampai lapisan srikayanya benar-benar matang. Tapi kalau seandainya lapisan ketannya sudah terlanjur dingin, mungkin akan butuh waktu sekitar 1 jam sampai lapisan srikayanya bisa matang. Nah, tadi ini aku tutup pakai daun pisang ya, supaya lapisan srikayanya itu nggak kena tetesan air. Kalian boleh tutup pakai aluminium foil atau pakai serbet. Ini udah 30 menit dan talam ketan srikayanya ini udah matang. Ini bisa dikeluarkan aja dulu dari kukusannya. Lalu ditunggu dulu ya sampai dingin baru dikeluarkan dari loyangnya karena ini masih panas. Jadi kita tunggu sekitar 10 menit lagi. Ini udah aku keluarkan dari loyang. Nah, selanjutnya perlahan aku akan lepaskan daun pisangnya. Selanjutnya ini akan langsung aja aku potong-potong. Hasilnya tuh kayak gini. Aku dapat 12 potong untuk satu loyang tadi. Ukurannya sekitar 3 x 4 cm. Dan ini aku juga bikin yang pakai cetakan kue putu Ayu ya. Cakep banget hasilnya, kayak ada gradasi warnanya gitu. Nah, ini juga bisa banget dijadiin ide usaha, dikemas yang cantik sesuai dengan selera kalian. Untuk soal rasa juga nggak kalah sama penampilannya. Gurih lapisan ketannya dan manis lapisan srikaya, kombinasi yang pas banget buat manjain lidah kalian. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap support channel ini and see you on my next video. Bye-bye.